Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro dan Sis kelas 10 TPSM. Saya doakan semoga selalu dikaruniakan kesehatan dan kemudahan rezeki yang memberkahi ya. Amin. Oke, Bro dan Sis, kita lanjutkan pada materi hand tools di mata pelajaran PDTO ya. Di pertemuan yang baik ini kita lanjutkan beberapa peralatan yang termasuk dalam kategori hand tools ya. Kemarin itu sudah sampai tang cucut ya. Nah, kita lanjutkan di nomor 24 ini ya. Ini adalah tang sirklip luar ya. Nah, ini artinya tang sirklip luar kalau gagangnya ini ditekan ya. Ini ditekan seperti ini. Nah, ditekan seperti ini, dia akan ujungnya ini dia akan terbuka ya. Makanya disebut tang sirklip luar. Nah, ini digunakan untuk melepas melepas pengunci yang berbentuk seperti O-ring. Kemudian yang nomor 25 ada tang sirklip dalam. Nah, ini kebalikannya. Kalau handle-nya ini ditekan, kemudian yang ujungnya ini adalah bergerak ke dalam. Yang ke-26 ada tang pengupas kabel wire stripper. Nah, ini digunakan untuk mengupas perkabelan di sepeda motor ya. Ini ada sesuai ukurannya kabel. Ada yang berapa mili sampai nanti ukuran yang lebih besar. Yang ke-27 ada obeng ya, baik itu obeng plus atau obeng min. Nah, di sini ada beberapa macam-macam kepala obeng ya. Ini yang sering kita jumpai pasti ada slotted, kemudian cross slot lah, ada obeng min atau obeng plus, kemudian ada yang berbentuk bintang juga. Nah, ini bintang, ini torch, dan yang lainnya. Next. Nah, yang ke-28 ada obeng ketok. Nah, obeng ketok atau impact driver. Ini biasanya digunakan untuk melepas atau memasang baut yang sekiranya itu membutuhkan momen tertentu. Artinya obeng ketok ini digunakan untuk melepas atau memasang bagian komponen sepeda motor yang memerlukan pengencangan yang cukup tinggi. Di bagian selanjutnya, di nomor 29 ada palu konde. Ya, kalian jangan salah menyebutkan ya antara palu dan yang lainnya ya. Kadang ada beberapa palu ketika kalian sudah praktek itu menyebutnya ambilkan pukul atau ambilkan martel. Nah, kalian kalau sekolah di teknik ya tolong diingat ya nama-nama peralatannya ya. Yang palu konde atau ball pen hammer ini bentuknya seperti ini, bisa dicermati di layar ya. Ini berbentuk seperti bulatan konde ya. Palu konde. Yang nomor 30 ada palu batu. Nah, palu batu atau palu kotak. Nah, ini terbuat dari besi baja ya. Untuk memukul komponen atau mungkin ketika kita membuat sesuatu karya dan butuh memukul, kita bisa gunakan yaitu palu atau yang ke-31 ada palu plastik ya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian di bagian kepalanya ini terbuat dari plastik. Nah, ini biasanya untuk memukul komponen-komponen sepeda motor yang terbuat dari aluminium ya, biar tidak terlalu keras ketika memukul. Yang ke-32 ada palu karet ya, rubber hammer. Ini juga sama. Kepala palunya terbuat dari karet, kemudian digunakan yaitu tadi untuk memukul bagian komponen seperti blok, kemudian silinder. Ketika
kita melepas, kita butuh memukul, ya kita gunakan palu karet. Kemudian yang ke-33 ada treat gig. Ya, treat gig ini digunakan biasanya untuk membersihkan alur pada ulir mur ya, pada ulir baut, sorry. Ini digunakan untuk membersihkan alur pada ulir baut ya. Biasanya kan ada beberapa baut yang itu mungkin karatan atau kotor, kemudian kita bersihkan dengan treat gig. Yang ke-34 ada filler gig. Ya, filler gig ini digunakan untuk mengukur suatu gap atau celah dari katup atau celah dari suatu kerenggangan ya. Biasanya ini digunakan untuk mengukur celah katup dan celah busi ya. Filler gig. Nah, di sini ada ukurannya 0,0 mm sampai biasanya ada 1 mm tergantung dari spesifikasi filler gig itu. Yang ke-35 ada gergaji besi atau hacksaw. Nah, kalian jangan bilang asal ya, kalau kalian sudah sekolah di teknik ya jangan asal nyebutnya. Kadang ada yang menyebut itu ambil ke gorok wesi bro gitu ya. Nah, kalian sudah sekolah, sudah belajar ya, tolong menyebutkannya sesuai namanya ya. Ini ada gergaji besi atau hacksaw. Kemudian yang ke-36 ada penitik atau center punch. Nah, penitik ini digunakan biasanya ketika kita mau mengebor sebuah plat atau besi ya, kita titik dulu permukaannya titik, kemudian kita lakukan pengeboran. Yang ke-37 ada penggores atau scriber. Nah, penggores ini biasanya ketika kita mengukur membuat ukuran potongan besi atau plat ya, biasanya kita membutuhkan ukuran sekian atau pola seperti apa, kemudian kita gores dengan menggunakan scriber. Nah, dengan bantuan tentunya nanti ada mistar dan yang lainnya. Next, nah yang ke-38 ada ragum atau vice. Ini digunakan untuk menjepit barang yang sekiranya membutuhkan tahanan ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Misalkan kita mau melepas mur atau baut, tapi barangnya itu terletak di suatu komponen yang harus ditahan. Nah, ketika kita tahan menggunakan tang tidak kuat, maka kita bisa jepitkan di ragum tersebut ya, di ragum. Nah, biasanya ini ada yang menyebutnya itu tandem atau tanggem. Nah, tapi saya lebih senang kalau disebut ragum, menyebutnya dengan ragum. Yang ke-39, nah ini sikat kawat atau sikat baja atau wire brush. Nah, ini terbuat dari kawat maupun kawat baja ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran dari busi maupun rantai. Nah, biasanya rantai itu dibersihkan dengan sikat kawat juga bisa. Yang selanjutnya ada pahat besi atau cold chisel. Nah, ini pahat besi digunakan untuk biasanya memahat besi yang sekiranya perlu dipahat atau dibengkokkan. Nah, ini biasanya juga bisa. Selanjutnya ada kikir besi ya. Kikir besi biasanya untuk menghaluskan atau meratakan dari sebuah permukaan yang tidak rata di permukaan besi maupun aluminium pada komponen sepeda motor ya. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah nih tap and snay ya. Yang ke-42 ini maaf sorry ya, ini 43 harusnya ya. Nah, yang bahas dulu yang tap. Nah, tap ini digunakan untuk membuat ulir dalam. Nah, misalkan patokannya gini, kalau ulir dalam itu biasanya disebut mur ya, disebut mur. Nah, berbeda dengan snay. Nah, kalau snay ini digunakan untuk membuat ulir luar, biasa disebut baut. Nah, kalian bedakan ya, tap and snay. Kalau tap itu untuk membuat ulir dalam, kalau snay itu untuk membuat ulir
keluar. Oke, kita ternyata udah selesai bro dan sis ya. Untuk materi hand tools eh, itu yang bisa saya paparkan ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang power tools dan yang lainnya. Mohon untuk anak-anak kelas 10 TPSM jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Smart Learning SMK Negeri 1 Kalibawang ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, salam tangible dan sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.